Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UB on TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir, pastinya juga di salah satu program unggulan dari UB on TV. Nah, yaitu UB Talk Show. Nah, di mana pemirsa di setiap episodenya kita juga bakal mengangkat tema-tema yang sangat menarik yang pastinya juga menjadi knowledge baru untuk para pemirsa di rumah dan pastinya bersama narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, dan pastinya juga pemirsa untuk edisi kali ini, nah spesial sekali ini sudah hadir di studio UB on TV, yaitu bintang tamu kita yang jauh-jauh nih dari Sumatera Utara, yaitu Bapak Profesor Dr. Dian Armantono, MPD, MA, MSc, PhD. Nah, beliau adalah Koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara. Nah, jadi sebelum saya juga memperkenalkan sama pemirsa di rumah, nah yang pastinya juga untuk tema yang sangat menarik, yang pastinya juga untuk para sivitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, dan seluruh yang berkecimpung di dunia perguruan tinggi, yaitu tema adalah PTS atau juga perguruan tinggi swasta sehat berkualitas di masa pandemik COVID-19 ini. Nah, seperti apa dan pastinya juga seluk-beluknya lengkap. Nah, langsung aja nih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat ya, Prof ya. Amin, alhamdulillah. Iya, jadi ini merupakan kali pertama, Prof, untuk ke Aceh atau gimana? Ini udah beberapa kali ke Aceh, ke UB kita juga udah beberapa kali, tapi baru sekali ini masuk TV. Oke, ya alhamdulillah sekali di kesempatan yang sangat jarang loh pemirsa ya. Nah, Prof, mungkin sebelum kita juga lanjut nih untuk memperkenalkan diri secara singkat nih sama pemirsa di rumah, lebih kenal dekat gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Dian Armanto, saya dosen di Unimed sejak 2012 sampai 2020 menjadi Koordinator Kopertis, kemudian Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Nah, inilah pertama kali saya ikut diskusi dalam acara UB on TV ini. Mudah-mudahan ini berkah. Amin. Dan saya sudah sejak 2005 menjadi guru besar di pendidikan matematika di Unimed. Iya. Nah, pastinya juga sangat sudah tahu betul gitu Prof ya bagaimana perkembangan perguruan tinggi, bagaimana kualitasnya, mutu, menjaga segala macam, karena beliau adalah koordinator Kopertis 1 wilayah Sumatera Utara. Ya. Nah, oke Prof. Nah, jadi mungkin ini juga pertanyaan-pertanyaan pasti juga mewakili dari pemirsa di rumah nih Prof ya. Nah, jadi kalau sekarang ini seperti kita tahu nih di masa COVID-19 ya Prof ya, dari Januari apa saja juga dialami seluruh dunia dan tidak hanya di Indonesia. Nah, itu bagaimana sih perkembangan itu PTS-PTS yang ada di Indonesia sekarang ini gitu, Prof? Mungkin dari operasionalnya, dari melaksanakan tridharma segala macam gitu. Saya kira COVID ini sudah membawa kita ke arah yang baik lah dalam tanda kutip, dalam arti bahwa semula kita tidak pernah memikirkan bahwa pembelajaran e-learning, pembelajaran jarak jauh itu sesuatu yang di luar jangkauan. Tapi dengan adanya COVID ini kita bisa dipastikan PTS kita ikut serta secara baik untuk melaksanakan program ini. Kita berdoa semoga seluruh dosen kita sehat-sehat, PTS kita juga bagus dan bisa melaksanakan program e-learning ini. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Kita doa juga semua mahasiswa kita bisa menghasilkan sebuah prestasi yang bagus dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh, teknologi yang dipelajari, karakter bagus hadir selama proses pembelajaran di masa COVID ini. Iya, nah jadi benar sekali nih Prof ya. Jadi mungkin ada beberapa PTS yang mungkin belum memulai namanya juga e-learning atau juga itu pasti sekarang udah harus gitu Prof ya. Iya, nah, jadi ada sedikit paksaan lah dalam tanda kutip yang membuat sebuah PTS itu harus ikut serta di dalamnya. Iya, nah terus Prof kalau di masa pandemik ini ya mungkin dari LDikti sendiri nih atau juga mungkin dari Kopertis di wilayah masing-masing, apakah ada mungkin persyaratan-persyaratan khusus atau juga mungkin peraturan-peraturan khusus gitu di masa pandemi ini yang harus dilaksanakan oleh PT-PTS di seluruh Indonesia nih Prof? Iya, seiring dengan pencanangan program Kampus Merdeka Indonesia Jaya yang ada di Kemdikbud oleh Mas Menteri, maka bisa dipastikan bahwa PTS kita harus ikut serta dan ada 4 hal lah yang dicanangkan dalam program Kampus Merdeka ini. Yang pertama berkaitan dengan proses di mana akreditasi itu merupakan bagian penting dan semua PTS secara sukarela untuk bisa ikut serta di dalamnya dan ada harapan bagi
teman-teman PTS yang mau meningkatkan akreditasinya bisa dilaksanakan. Dan untuk yang sudah terakreditasi bisa secara otomatis diberikan akreditasi itu tanpa harus ada proses akreditasi lagi. Yang kedua berkaitan dengan pencanangan bahwa semua PTS kita yang akreditasinya B dan A itu bisa meminta prodi baru, terutama prodi-prodi milenial yang diharapkan bisa membantu, menyemangati, memotivasi para anak-anak muda kita yang usia kuliah untuk bisa ikut serta di dalamnya, bisa kuliah, kemudian memilih prodi-prodi yang merupakan prodi yang kiranya ke depan adalah prodi yang diharapkan bisa membantu semua orang untuk bisa ikut serta dalam revolusi industri 4.0. Yang ketiga berkaitan dengan PTNBH, saya kira itu tidak begitu mengenal untuk PTS. Yang keempat itu program 3 semester belajar di luar prodi. Saya kira ini 4 hal yang sudah dicanangkan oleh kementerian kita untuk bisa diikuti oleh semua PTS kita dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Iya, nah berarti itu merupakan bentuk dari dukungan dari pusat gitu, Prof ya, untuk PTPTS. Nah, terus kalau misalnya untuk para mahasiswa sendiri nih, Prof, mungkin program-program khusus apa gitu. Nah, mungkin pastinya juga banyak gitu, Prof ya. Nah, tapi mungkin buat teman-teman mahasiswa di rumah nih, mungkin yang belum tahu gitu. Nah, mungkin apa-apa aja gitu, Prof. Iya, salah satu yang menarik dari 4 kebijakan ini adalah bahwa mahasiswa itu diberi kesempatan untuk ikut serta dalam program belajar 3 semester di luar prodi. Artinya bahwa 5 semester mahasiswa belajar di prodi, 3 semester belajar di luar prodi. Artinya bahwa 3 semester itu 1 semester di dalam kampus di luar prodi, tetapi yang 2 semester bisa bentuknya macam-macam. Ada 8 yang disarankan untuk diikuti. Yang pertama misalnya pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar, ada magang buat penelitian, ikut wirausaha, dan beberapa yang lain yang kiranya bisa membantu mahasiswa untuk bisa mendapatkan bukan hanya sekedar ilmu, juga teknologi, juga kemampuan, juga kompetensi yang idealnya bisa didapatkan ketika seseorang atau mahasiswa kita ikut program ini. Artinya katakanlah misalnya sebagai contoh saja yang sederhana, mahasiswa Ubudia bisa kuliah di Unsia. Artinya bahwa mahasiswa itu bisa mendapatkan sebuah perbedaan dalam akademik tentunya. Budaya akademik yang ada di Unsia bisa dibawa dan didapatkan ketika mahasiswa UB bisa kuliah di Unsia, atau kalau kuliah di Jakarta, kuliah dimanapun. Inilah program yang kiranya bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya, bukan hanya kompeten di dalam prodinya, tapi di prodi-prodi yang lain, di perusahaan yang lain, buat penelitian, ikut kerjasama dengan pemerintah daerah dan seterusnya. Saya kira ini peluang lah untuk semua mahasiswa kita untuk bisa ikut serta dengan nyaman di dalam program 3 semester kuliah di luar prodi. Iya, nah pasti ini merupakan sebuah pengalaman yang baru pastinya, Prof ya, untuk para mahasiswa, di mana juga bisa merasakan atmosfer yang berbeda, selain pastinya juga untuk upgrade ilmunya, Prof ya. Jadi sama gitu ya, PTN, PTS itu sama aja, Prof ya. Nah, terus mungkin satu lagi nih di sesi yang pertama ini, Prof. Kalau untuk program ini sendiri, apakah itu sudah diterapkan atau memang lagi proses lagi berjalan? Ini pertanyaan yang menarik. Iya, benar. Karena ini membuka peluang beberapa hal. Tantangannya adalah bahwa PTS harus bisa menyiapkan kurikulum, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, lembaga, pemerintahan daerah dan seterusnya untuk mendesain sebuah kurikulum yang kalau didesain dengan bagus, nanti di semester 3 atau semester 4, 5, 6, 3 semester itu mahasiswa bisa ikut serta. Memang kewajiban dari PTS untuk menyiapkan kurikulumnya, tetapi tergantung pada mahasiswanya, apakah mau ikut program itu atau tidak. Tapi jangan dilewatkan kesempatan ini. Inilah kesempatan di mana mahasiswa bukan hanya belajar di prodinya, tapi belajar di tempat lain, ikut kuliah di sebuah perusahaan yang nantinya akan bisa setelah didesain kurikulumnya, katakanlah dia magang di sebuah perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan sebuah sertifikat yang isinya itu nanti akan dikonversi menjadi mata kuliah. 20 SKS 1 semester selama 2 semester.
Saya kira ini peluang Benar. untuk bisa ikut serta di dalamnya untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa itu. Iya, nah ini sangat menarik sekali nih buat pastinya juga program yang satu ini untuk buat para mahasiswa. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan ini. Karena juga apa namanya pelajaran secara teoritis, secara akademis pastinya juga langsung bersama penerapannya Betul. prakteknya Betul. di industri. Ya pasti juga nanti akan terpakai begitu para adik-adik atau juga para teman-teman mahasiswa lulus. Nah, dan pemirsa kita break sebentar, pastinya juga setelah jeda pariwara berikut ini dan nantinya kita juga akan kembali lagi melanjutkan bintang-bintang kita tentang PTS sehat seperti apa sih yang berkualitas apalagi di masa pandemi COVID-19 ini dan nanti juga kita akan menanyakan langsung nih sama Prof sebenarnya PTS yang mungkin tidak sehat itu seperti apa gitu ya, pastinya juga untuk pengetahuan kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di program UB Talk Show, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.